Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita masuk ke bab baru gitu tentang ma'asil jawarih dan masuk kepada episode yang ke-11. Kita akan baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi bi'ulumihi fid dharaini amin ila an qala ma'asil jawarih, maksiat al-jawarih yang dilakukan oleh anggota badan gitu. Wa amma ma'asil jawarih, adapun maksiat yang dilakukan anggota badan, anggota tubuh, fa ma'asil batni, yaitu diantaranya maksiat perut. Fa ma'asil batni, maksiat yang dilakukan oleh perut. Yaitu apa? Di antaranya maksiat yang dilakukan perut, mithlu aklir riba. Contohnya adalah memakan harta riba. Mithlu aklir riba. Nanti panjang pembahasan riba itu. Pokoknya riba itu tambahan gitu ya. Riba itu artinya tambahan. Nah, contohnya apa? Kayak bank keliling gitu kan. Bank keliling itu riba. Bank konvensional juga riba gitu kan. Nah, biasanya begini, kalau misalkan dari fakta di lapangan, kalau meminjam uang dari bank keliling itu begini. Seseorang misal meminjam uang 100 atau 1 juta begitu ya. Nah, kalau minjem uang 1 juta ke bank keliling itu, biasanya yang diterima bukan 1 juta, tapi 900 ribu. Nah, 100 ribunya ada yang mengatakan sebagai uang administrasi atau sebagai uang jaminan gitu kan, dan sebagainya gitu ya, atau Allahu alam. Nah, biasanya kalau lancar bayar uangnya itu biasanya jadi total membayar uang itu 1.200.000 itu paling murah. Biasanya 1.500.000 itu kan hampir berapa kali lipat begitu. Nah, itu riba itu ya itu menyusahkan gitu, seolah-olah menolong padahal itu menyusahkan. Nah, makanya saya sering bilang kalau misalkan suatu masjid itu bangunannya mewah, terus uang kas, uang kotak amalnya banyak, tapi tetangga rumah yang nempel dekat masjid itu ada orang yang meminjam uang ke bank, terus dia kesusahan, maka masjid itu DKM itu gak sopan begitu ya. Kenapa? Ya harusnya gitu. Jadi masjid itu bukan hadir untuk memfasilitasi orang untuk beribadah, tapi harus hadir untuk menolong umat begitu. Makanya harus ada baitul mal. Pakai itu lembaga keuangan masjid itu buat nolong masyarakat. Kalau ada orang yang kesusahan, misalkan sakit, dia nggak punya jaminan kesehatan, tolong bayar uang rumah sakitnya. Kalau ada yang meninggal, takziah, itu berilah keperluan untuk mengurus jenazahnya dan sebagainya. Kalau misalkan ada orang yang rumahnya hampir rubuh, ya bangun. Daripada membangun masjid yang sudah bagus, ditingkatkan bagus, mending membangun rumah di pinggir masjid yang jelek gitu. Ya harusnya gitu. Jadi harus membangun sumber daya manusia itu ya. Maka kalau riba itu yaitu menyiksa golongan kecil. Bahkan negara yang pinjam uang ke Bank Dunia pun itu riba gitu. Dan itu menyiksa begitu. Nah, itu ya. Nah, lanjut. Wasyurbi kulli muskirin. Nah, jadi harta tadi mislu akli riba, harta riba yang masuk ke dalam perut seseorang itu juga maksiat terhadap perutnya. Kenapa? Karena seolah-olah dia memakan api neraka begitu, seolah-olah gitu. Wasyurbi kulli muskirin, dan minum, wasyurbi dan meminum, meneguk kulli muskirin, kulli setiap muskirin, minuman yang memabukkan atau segala sesuatu yang memabukkan. Jadi bisa minuman bentuknya, bisa pil begitu, bisa sirup gitu, bisa suntikan gitu, bisa itu, terus bisa dalam bentuk dihirup begitu. Pokoknya
Minum di sini maknanya bukan cairan doang, tapi segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh begitu ya. Nah, tapi yang membuat memabukkan, maka yang membuat hilang akal, maka itu bisa masuk ke dalam maksiat perut. Obat batuk misalkan komik, kalau minumnya satu itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau minumnya satu dus, nah itu jadi masalah, bisa jadi mabuk begitu. Nah itu ya, maka komik pun bisa haram kalau misalkan kadarnya banyak begitu. Dan itu maksiat terhadap perut, zolim terhadap perut. Wa aklima lil yatim, memakan harta anak yatim. Nah itu, wah itu parah yang memakan harta anak yatim, dikecam oleh Al-Quran juga. Nah ini hati-hati bagi para pengasuh, para pengasuh panti asuhan, itu hati-hati uangnya kemakan gitu, hati-hati uang, maksudnya ke uang donasi untuk anak yatim masuk ke uang dapur pribadi, itu hati-hati gitu ya. Terus orang yang meminta donasi untuk membantu biaya sekolah anak yatim gitu, dia mengambil keuntungan di atas penderitaan orang, juga hati-hati itu. Khawatir masuk kepada aklima lil yatim, memakan harta anak yatim. Makanya harus dibedakan begitu ya. Ada karyawan, ada relawan gitu. Kalau karyawan ya namanya juga karyawan kan pengen untung gitu. Tapi kalau relawan kan yang pengen apa? Pengen keuntungan berupa pahala begitu ya. Boleh saja sih kalau secara fikih kita mengambil gaji dari mengambil donasi. Cuma harus 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 ada ketentuannya begitu. Baiknya berapa juta gitu per bulan. Nggak boleh misalkan masa pendapatan donasi 50 juta digunakan untuk administrasi dan gaji buat lembaga itu sebesar misal 30 juta atau 25 juta. Otomatis tersalurkan dananya itu cuma 20 juta. Cuma sedikit gitu. Nah itu nggak sopan gitu. Kalau dalam pandangan ilmu tazkiyatun nafas gitu. Itu yang keren itu relawan tuh bener-bener rela gitu ya. Nah, itu yang keren. Ya usaha mah jangan usaha dari sana lah, kerja apa aja gitu, masih banyak kok gitu. Nah itu lanjut, wa kulli ma haramallahu alaihi, wa kulli dan setiap sesuatu haramallahu alaihi yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, minal ma'kulati berupa makanan-makanan, wal masyrubati dan minuman-minuman. Nah gitu. Nanti ada haram itu ada ainiyah, ada hukmiyah. Kalau ainiyah jenisnya, zatnya itu haram. Seperti apa? Babi itu jelas-jelas haram. Darah itu jelas-jelas haram. Nah tapi ada yang zatnya, jenisnya itu halal tapi bisa jadi haram. Daging sapi bisa jadi haram. Kalau haramnya hukmiyah, cara memperoleh daging sapi itu maling gitu, itu haram. Halal itu, daging sapinya halal disembelih, tapi dia memperolehnya dengan cara maling, nipu. Nah itu ya. Nah jadi ada haram ainiyah, yaitu jenisnya memang haram. Ada hukmiyah, cara memperolehnya gitu ya, atau cara mengolahnya. Contohnya sapi itu halalnya, tapi potongnya enggak baca bismillah, atau potongnya dengan cara kejam begitu ya, langsung di blender gitu. Nah itu juga haram hukmiyah. Nah ada nanti haram ainiyah dan hukmiyah sekaligus. Babi yang dagingnya hasil dagingnya itu hasil nipu atau maling, terus dia makannya atau nyembelihnya nggak pakai bismillah, itu double terus itu haramnya begitu ya. Waqad la'anallahu wa rasuluhu, waqad dan sungguh la'anallahu Allah melaknat, waqad dan sungguh la'anallahu wa rasuluhu Allah dan rasulnya melaknat, akilar riba, akila para pemakan, riba harta riba, wa kullaman a'ana ala aklihi dan setiap orang yang membantu terjadinya aktivitas riba. Pokoknya
orang yang nagih uang rentenir juga itu dapat dosa riba gitu. Orang yang menganjurkan agar orang lain minjem ke rentenir juga itu dapat dosa begitu. Orang yang tidak melarang orang lain untuk meminjam uang ke rentenir juga itu dosa begitu. Orang yang membiarkannya juga itu dosa. Itu ya. Lanjut. Wala'ana, dan Allah juga melaknat syaribal khamri, para peminum khamr. Khamr itu sesuatu yang memabukkan. Khamr itu apa? Sesuatu yang menutup akal gitu ya, menghilangkan akal. Wa kulla man a'ana ala syurbiha hatta al-ba'i alaha. Dan Allah juga melaknat itu apa? Orang yang menolong, orang yang membantu apa? Hadirnya khamr, pedagangnya, yang memberi izin edarnya, terus yang apa? Yang memfasilitasinya gitu, peminumnya, apalagi pembelinya, penjualnya itu juga dapat dosa apa? Khamr itu. Nah itu ya, hati-hati. Makanya sekarang itu banyak polisi itu, makanya saya kurang respect tuh juga sebagian oknum polisi itu begitu. Dia itu apa? Misal ada warung miras gitu ya. Nah warung miras itu biasanya didekeng sama polisi gitu, dilindungi sama polisi gitu ya, misalkan dengan syarat apa, memberi pemasukan ke polisi tiap bulan sekali begitu. Kalau ada razia dari pusat, otomatis kan bocor ke polisi, polisi juga bocorin ke pedagang, rapihin katanya. Nah itu biasanya begitu, data di lapangan begitu. Nah itu hati-hati, polisi begitu nggak berkah itu gitu ya, hati-hati ya ini gitu. Dan penjual khamr, kalau misalkan peminum khamr itu berbuat onar, itu ikut dosa, memfasilitasi itu. Misal gitu kan, ada pedagang khamr jual khamr kepada seorang apa begal gitu. Udah si begal itu minum khamr banyak, malah dibacok itu pedagang khamrnya. Belum dibayar ya khamrnya gitu kan. Itu rugi itu. Nah itu. Saya juga pernah punya tetangga yang memang pedagang khamr, dan ini sudah jelas fakta, satu masyarakat tahu. Nah dia itu baik gitu, dagang khamr baik. Baiknya apa? Dia suka traktir ibu-ibu pengajian gitu. Parahnya itu. Dan mungkin dia berkeyakinan dengan cara mentraktir itu dia dapat pahala. Ya enggak lah, orang hartanya begitu diambilnya. Nah begitu ya. Itu banyak yang kesalahan di masyarakat gitu. Bahkan parahnya tetangga itu disebut Bu Haji gitu. Masa Bu Haji dagang khamr itu gimana caranya gitu. Itu aneh-anehnya di masyarakat itu. Hati-hati. Orang yang diam terhadap maksiat juga itu termasuk apa? Setan bisu. Itu ya. Allahu a'lam bishawab.